Sementara itu, pemirsa, Sersan Mayor Christian Namo, prajurit TNI, tak bisa menyembunyikan amarah melihat putranya, Prada Lucky Syapril Saputra Namo, meninggal akibat diduga dianiaya seniornya. Ya, ayah Lucky menyampaikan untuk pelaku agar dihukum mati dan dipecat. Kematian Prada Lucky membuat seluruh anggota keluarganya terpukul, apalagi Prada Lucky baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Lucky menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu, kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah Prada Lucky diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan napas terakhir. Pikul, saya tanggung jawab. Pikul! Pikul! Wah, pikul! Saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya! Pikul, keluarkan! Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Lucky mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memar di rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Lucky seperti itu, ayah Prada Lucky yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Selain itu, ayah Prada Lucky meminta para pelaku yang membuat anaknya tewas harus mendapatkan hukuman mati dan pecat. Kemarin jenazah Prada Lucky Syapril Saputra diserahkan ke TNI untuk dimakamkan secara militer. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat, diawali dengan ibadah pemakaman di rumah duka Asrama Tentara Kuanino, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Subden Pom ND menahan prajurit TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan Prada Lucky Syapril Saputra Namo. Saya tanggung jawab. Pikul! Para pelaku menjalani pemeriksaan intensif bersama 20 saksi lainnya sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pemdam Udayana menetapkan 4 orang tersangka dan dilakukan penahanan di Subden Pom ND. 4 prajurit tersebut berpangkat ratu atau setingkat di atas korban. Keluarkan dari rumah sakit tentara. Ya, sementara itu Pram dan pemirsa, 54 pelajar diamankan Polsek Serpong saat hendak tawuran pada malam hari. Ini polisi juga menyita sejumlah senjata tajam hingga bom molotov. Polisi dari Polsek Serpong menggagalkan tawuran antar pelajar di malam hari di wilayah Tangerang Selatan dan Bogor. 54 pelajar yang berasal dari wilayah Tangerang Selatan dan Bogor ditangkap polisi. Dari tangan pelajar, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam, bom molotov, telepon genggam, dan kendaraan bermotor. Usai didata satu persatu, polisi memanggil orang tua pelajar. Jadi untuk kelompok ini bukan satu kelompok. Jadi ada yang dari Ciater, dari Cilenggang, dari Pamulang, bahkan dari Gunung Sindur. Mereka janjian lewat medsos, Facebook. Para orang tua yang hadir diminta surat perjanjian guna menjaga anak-anaknya dan bila nanti kembali berulah akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, ini ada dua kelompok pemuda di Medan Sumatera Utara terlibat tawuran. Ya, akibatnya belasan pemuda dibawa ke rumah sakit karena terkena sabetan senjata tajam. Tawuran antar dua kelompok pemuda kembali pecah di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kelompok pemuda Gang 7 saling serang dengan pemuda di kawasan Gang 10 Belawan. Dalam tawuran yang berlangsung 9 jam, 2 unit sepeda motor dibakar massa. Mana nih aparat keamanan? Aksi tawuran ini terjadi diduga akibat dendam lama yang tak kunjung selesai antar kedua kelompok pemuda. Akibat peristiwa ini belasan remaja dilarikan ke rumah sakit karena terkena sabetan senjata tajam. Aksi tawuran terhenti setelah petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tiba. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahara, iNews melaporkan. Informasi kebakaran, pemirsa, ini ada sebuah kompor portable di area event yang digelar di mall di Sulawesi Selatan ini meledak hingga membuat pengunjung panik berhamburan.
Ya, akibat kejadian ini 2 orang dilarikan ke rumah sakit dan menderita luka bakar. Dari rekaman video amatir terlihat ledakan yang terjadi di salah satu stand booth di area event Merdeka yang digelar di Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan, meledak dan sempat mengeluarkan kobaran api. Kebakaran Grand Mall, kebakaran. Bahkan sejumlah pengunjung maupun petugas mal yang berada di lokasi berupaya memadamkan api. Diketahui sumber ledakan berasal dari sebuah kompor portable yang meledak dan menyebabkan 2 korban menderita luka bakar. Insiden ini tak menimbulkan kebakaran maupun kerusakan parah. Api berhasil dipadamkan sesaat setelah ledakan terjadi. Dalam ledakan itu membuat pengunjung panik dan dalam insiden itu membuat ada korban ya? Ada korban. Ada korban di rumah sakit. Kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian sektor Lau, sementara pihak mal belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat adu jotos diduga akibat salah paham. Nah, ini usai berkelahi pemirsa, ini keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi. Kenapa Bu? Jangan ceritanya. Dua emak-emak yang bertetangga di Jalan Musyawarah, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian. Akibat perkelahian, 1 korban terluka di wajah. Menurut warga, perselisihan dipicu kesalahpahaman dari sebuah bangku yang ada di pinggir jalan. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut segera melarikan dan melaporkan ke pihak kepolisian. Mereka ini bertetangga dan awalnya dia adu mulut, cekcok dan langsung berkelahi. Untuk korban itu Bang, luka-luka di bagian apa saja itu Bang? Jadi korbannya luka di bagian muka dan hidung. Keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi dan akhirnya saling membuat laporan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, kerusuhan mewarnai unjuk rasa di depan kantor DPRD Serang, Banten. Ya, ini masa memaksa masuk ke gedung dan bertemu dengan wali kota saat paripurna HUT ke-18 Kota Serang. Saling dorong antara massa dengan petugas terjadi dalam unjuk rasa di depan gedung DPRD Serang. Massa yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa HMI Serang mencoba masuk ke kantor DPRD dengan mendobrak pagar. Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah permasalahan seperti penataan aset yang saat ini masih menjadi permasalahan. Massa juga mencoba masuk ke ruang rapat DPRD yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang, Banten. Petugas pun berusaha menghadang. Kericuhan mereda setelah massa menemui Wali Kota Serang Budi Rustandi dan pimpinan DPRD. Mahasiswa dan DPRD membuat komitmen dengan pemerintah Kota Serang dan DPRD melalui penandatanganan kesepakatan bersama. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan.